Namaku Arya. Dulu, hidupku sederhana. Bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik kecil, cukup untuk menyambung hidup dan sesekali mengirim uang ke orang tua di kampung. Aku tak pernah bermimpi besar, hanya ingin hidup tenang. Di tengah hiruk-pikuk pelabuhan tempatku bekerja, ada satu sosok yang selalu membuat hariku berwarna. Dewi. Gadis manis penjaga warung kopi kecil dekat dermaga. Matanya teduh, senyumnya mengembang seperti bunga di pagi hari. Kami sering bertukar cerita di sela-sela waktu istirahat. Aku jatuh cinta padanya, sungguh-sungguh. Aku lihat masa depan bersamanya, meski hanya dalam angan-angan yang sederhana. Suatu hari, keberanian berkumpul. Aku hampiri warungnya, jantung berdebar kencang. Aku ingin melamarnya, mengajak membangun rumah tangga bersama, meski modal kami hanya cinta dan tekad. Hari itu, gerimis turun, seolah mengamini perasaanku yang campur aduk antara harap dan cemas. Aku berdiri di depan Dewi, tanganku sedikit gemetar saat menggenggam tangan mungilnya. Aku ungkapkan niatku, tentang cintaku, tentang keinginanku untuk menikahi dirinya. Tapi senyumnya perlahan memudar. Ia menarik tangannya perlahan, menatapku dengan pandangan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Matanya yang dulu teduh, kini seperti batu yang dingin. Ia berkata, suaranya pelan namun menusuk. Arya, aku tidak bisa. Kamu tahu kan, aku ingin hidup lebih baik. Orang tuaku pasti tidak akan setuju jika calon menantunya hanya seorang pegawai rendahan. Maafkan aku. Kata-katanya bagai palu godam yang menghantam dadaku. Gerimis di luar terasa semakin dingin, menghunjam ke dalam relung jiwaku. Aku pulang dengan hati hancur. Sisa-sisa harapanku terkubur di bawah genangan air mata yang tak sanggup kutahan. Penolakan itu membekas. Aku tak lagi berani mendekati Dewi. Setiap kali melihatnya, dadaku sesak. Bibirku keluh. Aku memilih tenggelam dalam kesibukan kerja. Aku mulai belajar lebih giat, mencari cara untuk meningkatkan kualitas diri. Berharap suatu saat nanti bisa membuktikan bahwa aku bukan sekadar pegawai rendahan. Aku ambil kursus-kursus tambahan di malam hari, rela mengorbankan waktu istirahat. Ada rasa dendam yang membara. Api lebih besar lagi adalah keinginan untuk membuktikan diri. Aku ingin dia menyesal. Bertahun-tahun berlalu, aku berganti pekerjaan, naik jabatan perlahan. Dari staf biasa, aku jadi supervisor, lalu manajer di sebuah perusahaan yang lebih besar. Tapi bayangan penolakan itu tak pernah benar-benar hilang. Hanya terbungkus rapi di sudut hati. Aku berjanji pada diriku sendiri, tak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkanku. Tuhan punya rencana lain. Suatu sore, aku mendapat telepon dari seorang teman lama, Budi. Ia tahu aku sedang mencari tenaga profesional di bidang logistik untuk perusahaan tempatku sekarang bekerja. Kebetulan, ia sedang membutuhkan pekerjaan. Awalnya aku ragu, tapi Budi bercerita tentang kesulitan finansial yang menimpanya. Istrinya sakit keras dan butuh biaya pengobatan. Aku merasa iba. Aku ceritakan lowongan yang ada, posisi cukup baik, tapi persyaratannya ketat. Nanti aku lihat CV-mu ya, kataku. Sehari kemudian, CV itu kuterima via email. Saat kubuka, jantungku berdegup kencang. Nama pengirim emailnya, Dewi. Mata terbelalak, napas tercekap. Dewi, wanita yang dulu menolakku karena miskin, kini mengirimkan lamaran untuk bekerja di bawah kepemimpinanku. Aku menatap layar monitor. CV Dewi terpampang jelas. Riwayat pendidikannya mentereng, pengalaman kerjanya di beberapa perusahaan besar membuatku terkejut. Ia benar-benar sukses. Tapi yang membuatku semakin terpaku adalah surat pengantarnya. Ada kalimat yang tertulis dengan begitu jelas. Mohon Bapak Arya, dengan segala kerendahan hati, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Saya siap ditempatkan di posisi mana saja yang Bapak anggap layak. Kerendahan hati, meminta pekerjaan padaku, ini seperti mimpi buruk sekaligus mimpi indah yang jadi kenyataan. Dulu ia menolakku dengan angkuh, kini ia mengemis-ngemis padaku. Perang batin berkecamuk. Ada rasa puas yang muncul, tapi juga rasa iba.
Ia terlihat begitu putus asa dalam tulisannya. Aku teringat senyumnya dulu, teduh dan menenangkan. Kini, bagaimana keadaannya? Aku memutuskan untuk memanggilnya wawancara. Bukan karena kasihan, tapi karena profesionalisme. Aku ingin melihatnya langsung, mendengar sendiri alasan di balik surat pengantar itu. Saat ia masuk ruangan, aku hampir tak mengenalinya. Wajahnya terlihat lelah, matanya tak lagi berbinar seperti dulu. Ada guratan halus di sudut matanya yang menunjukkan ia telah banyak melalui kesulitan. Ia duduk di hadapanku, dengan sopan namun terlihat gugup. "Selamat siang, Pak Arya," sapanya lirih. Aku hanya mengangguk, berusaha menjaga wajah tetap datar. "Jadi Ibu Dewi, Anda melamar sebagai apa di sini?" Tanyaku dingin, sengaja menekankan nama belakangku. Ia sedikit tersentak, lalu menjawab, Saya bersedia jadi asisten administrasi, Pak. Atau apa saja yang Bapak rasa pantas." Jantungku berdebar. Ia bahkan tak berani menatap mataku. Saat wawancara berlangsung, ia menceritakan kondisinya. Suaminya bangkrut, lalu sakit keras. Ia harus menanggung hidup anak-anaknya sendirian. Ia sudah melamar ke banyak tempat, tapi usianya yang tak lagi muda dan kurangnya keahlian spesifik membuatnya sulit diterima. Ia bahkan harus menjual rumah dan kendaraannya. Mendengar ceritanya, hatiku luluh. Rasa puas karena melihatnya kini dalam posisi inferior perlahan sirna, digantikan rasa iba yang mendalam. Aku teringat lagi senyumnya yang dulu, tawanya yang riang. Ia bukan lagi gadis yang sombong, tapi seorang ibu yang berjuang demi keluarganya. Aku tak bisa membiarkannya mengemis seperti ini. Penolakan di masa lalu terasa begitu jauh, tak relevan lagi. Yang ada di depanku kini adalah sesama manusia yang sedang terpuruk. Aku menatapnya lama. Ia menunduk, menunggu keputusanku. Hening. Suara AC di ruangan terdengar begitu jelas. Aku menarik napas dalam. "Ibu Dewi," ujarku lembut, tak lagi dingin. "Saya melihat potensi dalam diri Anda. Pengalaman Anda di beberapa perusahaan besar cukup berharga. Bagaimana kalau kita coba posisi manajer junior di departemen yang baru dibuka? Tanggung jawabnya besar, tapi saya yakin Anda bisa." Matanya terbelalak tak percaya. Ia mendongak, menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Benarkah, Pak? Saya tidak menyangka." Ia tergagap. Aku tersenyum tipis. "Ya, tapi saya harap Anda bisa membuktikan diri. Saya memberimu kesempatan ini bukan karena masa lalu, tapi karena saya melihat Anda punya semangat juang. Kita mulai dari nol lagi ya." Ia mengangguk cepat, air mata mulai mengalir di pipinya. Dewi diterima. Awalnya, suasana kerja terasa canggung. Ia selalu menghindar jika berpapasan denganku, seolah takut aku akan mempermalukannya. Aku pun berusaha menjaga jarak profesional. Namun, lambat laun, ia mulai menunjukkan performa yang baik. Ia bekerja keras, teliti, dan mau belajar. Aku sering memberinya arahan, membimbingnya, seperti yang dulu kulakukan saat kami masih bertemu di warung kopi. Kadang, saat tak ada orang, kami bisa sedikit mengobrol, mengenang masa lalu dengan tawa kecil. Ia mengaku malu dengan sikapnya dulu. "Maafkan aku, Arya. Aku memang bodoh waktu itu. Terlalu mengejar materi, lupa arti cinta sejati," katanya suatu kali. Aku hanya tersenyum. Luka lama itu perlahan mulai sembuh, digantikan rasa pengertian. Kini, Dewi sudah menjadi salah satu manajer andalan di kantorku. Ia tak lagi mengemis pekerjaan. Ia membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan kesempatan. Kami tetap menjaga hubungan profesional, tapi ada rasa hormat yang saling tumbuh. Ia tak lagi melihatku sebagai pegawai rendahan, dan aku tak lagi melihatnya sebagai wanita angkuh. Kami melihat satu sama lain sebagai rekan kerja yang saling mendukung. Terkadang aku melihatnya tersenyum. Senyum yang mengingatkanku pada senyumnya dulu. Tapi kali ini lebih dewasa, lebih bijaksana. Penolakan itu ternyata adalah awal dari sebuah perjalanan. Perjalanan yang mengajarkanku tentang ketulusan, perjuangan, dan arti memaafkan. Pelabuhan hati yang dulu pecah,
kini menemukan dermaga baru yang lebih tenang.